Ya, pemirsa, Anda masih bersama kami dalam Hot Ekonomi, dan sebelum melanjutkan perbincangan, rekan Ahmad Murodi akan terlebih dahulu menyampaikan sejumlah data. Dodi, silakan. Ya, Popi dan juga pemirsa, kawasan ekonomi khusus sedianya menjadi salah satu motor penggerak perekonomian. Namun masih ada saja KEK yang tidak berjalan meski sudah ditetapkan oleh pemerintah. Lewat Omnibus Law Cipta Kerja, syarat bagi perusahaan swasta yang ingin mengajukan KEK pun ditambah. Pada klaster kawasan ekonomi dalam Undang-Undang tentang Cipta Kerja menyebutkan salah satu syarat baru yang harus dipenuhi oleh badan usaha pengusul adalah luas lahan yang bakal menjadi KEK. Paling sedikit 50% sudah mereka kuasai. Berikut kami sampaikan klaster kawasan ekonomi dan pengadaan lahan. Kita lihat ini dia. Poin pertama, kawasan ekonomi khusus, perluasan kegiatan di KEK mencakup pendidikan dan kesehatan termasuk milik asing. Kemudian pengusulan KEK oleh badan usaha swasta harus sudah menguasai lahan minimal 50%, administrator KEK sebagai otoritas perizinan berdasarkan NSPK, kemudian kewajiban Pemda mendukung KEK, terdapat penambahan fasilitas untuk impor barang konsumsi di KEK non-industri, dan berlaku insentif ketenagakerjaan yang diatur dalam PP Kawasan Ekonomi Khusus. Selanjutnya, kawasan perdagangan bebas dan pelabuhan bebas. Poin pertama adalah kelembagaan KPBPB, kemudian badan pengusahaan berwenang sebagai otoritas perizinan di KPBPB berdasarkan NSPK. Poin ketiga, pengadaan lahan dan bank tanah. Ini adalah percepatan proses pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum, kemudian penguatan pelaksanaan hak pengelolaan atau HPL dan pemberian HGB di atas HPL dapat diperpanjang dan diperbarui setelah beroperasi atau laik operasi. Selanjutnya, pengadaan lahan dan bank tanah. Ini pembentukan bank tanah dalam rangka efisiensi pengelolaan tanah. Salah satu tugasnya melakukan reforma agraria atau redistribusi tanah paling kurang 30% dari tanah yang dikelola. Pembentukan organisasi bank tanah terdiri dari komite, dewan pengawas, dan badan pelaksana. Khusus untuk anggota badan pengawas terdiri dari 6 orang, di mana 3 orang dari unsur pemerintah dan 3 orang dari profesional yang dipilih oleh DPR. Selanjutnya kita lihat ini adalah profil KEK di Indonesia. Sejauh ini baru ada 15 KEK yang ada di Indonesia. Ini kita bagi dua. Mungkin tidak akan kita bahas semuanya, tapi mungkin Seimangke dan Tanjung Api-Api ini luasnya cukup besar ya, 2.002,7 hektar untuk Seimangke dan Tanjung Api-Api 2030 HA. Data yang di sebelahnya adalah target investasi untuk 2025. Dua itu juga paling besar, 127 triliun dan 125 triliun. Selanjutnya juga ada KEK Tanjung Kelayang, Tanjung Lesung, Mandalika, Maloi Batuta, Palu, Sulawesi Tenggara. Kemudian kita bisa lihat juga ini 8 yang tersisa. Anda bisa lihat juga Galang Batang, mungkin yang paling luas ya, 2.333,6 hektar. Kemudian ada Arun juga yang 2000-an, 2022,48 hektar. Target investasi juga bisa kita lihat di sini. Begitu Arun ini 3,8 miliar US dollar. Selanjutnya untuk Galang Batang, Singhasari, Likupang, dan Kendal, ini target investasinya untuk tahun-tahun setelah 2025, ada 2027, 2030, bahkan Likupang dan Kendal ini 2040. Dengan Kendal itu target investasi di 2040 72 triliun rupiah. Selanjutnya kita akan bahas realisasi investasi sejauh ini seperti apa. Untuk semester 1 2020 yang sudah masuk adalah 402,6 triliun rupiah. Ini baru 49,3% dari target, di mana targetnya untuk tahun 2020 adalah 817,6 triliun rupiah. Kita bedah per kuartal 1 2020 210,7 triliun rupiah, sementara turun di kuartal kedua 2020 menjadi hanya 191,9 triliun. Ini bahkan juga kalau dibandingkan dengan kuartal 2 2019 juga turun 4,3%. Sementara kuartal 2 2019 adalah 200,5 triliun rupiah. Selanjutnya ini adalah realisasi PMDN atau PMA semester 1, PMDN-nya 207 triliun atau 51,4%, sementara PMA-nya adalah 195,6 triliun atau 48,6%. Selanjutnya kita bahas negara-negara yang paling banyak menanamkan modal di Indonesia. Yang pertama adalah Singapura, 2 miliar US dollar atau 28,8%, diikuti oleh Hong Kong 1,2 miliar US dollar atau 17,2%, ada Tiongkok 1,1 miliar, kemudian Jepang 608,7 juta US dollar, dan terakhir Korea Selatan di peringkat kelima 552,6 juta US dollar atau 8,1%. Ya, demikian Popi informasi yang dapat saya sampaikan. Kembali ke Anda di studio. Baik, kita akan lanjutkan dialog kami pemirsa dalam Hot Ekonomi, tetaplah di sini.